Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Ini hari Senin. Masih bisa puasa sunnah nggak setelah nisfu Sya'ban? Banyak banget yang nanyain ke aku bahwa dia pengen puasa Senin dan Kamis hari ini. Masih bisa nggak? Katanya haram. Nah, aku akan jelaskan. Apakah benar haram puasa setelah nisfu Sya'ban? Jadi begini. Pertama, untuk teman-teman yang kodo dulu, tetap wajib ganti puasa setelah nisfu Sya'ban sampai sehari menjelang Ramadan. Yang kedua, kalau puasa sunnah boleh, tapi bagi orang-orang yang sudah terbiasa puasa sunnah sebelumnya, Senin Kamis, Yaumul Bid, terbiasa puasa Daud, tetap boleh puasa setelah nisfu Sya'ban sampai sehari menjelang Ramadan. Tapi jika setelah nisfu Sya'ban puasanya terputus, maka tidak bolehkan lagi menjelang Ramadan. Contoh, hari ini Senin Kamis, nanti Kamis puasa, Senin gak puasa, seterusnya udah gak boleh lagi ya bagi orang-orang yang udah terbiasa puasa. Dan yang ketiga, bagi yang tidak terbiasa puasa sebelumnya, tidak dianjurkan untuk berpuasa sunnah setelah nisfu Sya'ban. Hadis yang melarang puasa setelah nisfu Sya'ban itu adalah khusus untuk orang-orang yang tidak puasa sunnah sebelumnya. Tapi bagi yang udah rajin puasa sunnah masih dibolehkan. Semoga bermanfaat ya. Dan teman-teman boleh follow akun ini, like, share video saya ini, ikuti terus live dan ceramah-ceramahnya aku serta tanya jawab bareng aku. Semoga betah ya belajar di akun ini. Nela Luki di sini, sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Tutup 4 hal ini. Yang pertama adalah mimpi besar kita, karena akan banyak nanti orang yang menghalangi. Misalnya nih, kita punya anak pengen jadi dokter. Terus kita cerita nih sama orang yang gak ngerti. Anakku nanti rencananya mau kedokteran. Terus orang itu akan bilang, gak usah, biaya prakteknya mahal. Nanti kamu gak bisa loh. Banyak loh yang akhirnya jadi gagal, masuk negatif, akhirnya orang mematahkan mimpi kita. Atau misalnya nih anak kita mau masuk polisi, nggak bisa itu pakai orang dalam, susah loh kalau orang biasa kayak kita, nggak jadi. Jadi teman-teman kalau punya mimpi besar atau anaknya punya mimpi besar, tutupi, ceritakan kepada orang-orang yang positif supaya kita mendapatkan dukungan, bukan dipatahkan. Yang kedua adalah masalah kita. Tidak semua orang harus tahu dengan masalah kita. Karena kadang-kadang hanya orang pengen tahu aja dan tidak membantu kita keluar dari masalah kita. Yang ketiga, kesedihan kita. Tidak harus semua orang tahu. Kadang-kadang orang cuma kepengen tahu aja, bukan ingin membahagiakan kita dan mengeluarkan kita dari kesedihan. Yang keempat, tidak boleh kita ceritakan terkait dengan apa yang kita akan rencanakan. Kenapa? Karena akan banyak orang yang memutuskan di tengah jalan. So, ceritakan hal ini kepada orang-orang yang dipastikan vibrasinya positif dan orang-orang yang peduli dengan kita. Ingat, gak semua orang harus tahu mimpi besar kita, masalah, kesedihan, dan rencana kita. Karena nanti akan banyak yang menghalanginya. Bergaulah dengan orang yang positif yang kemudian dia bisa sefrekuensi dan membuat kita bisa keluar dari kesedihan, keluar dari masalah, bisa mengejar mimpi besar, dan kemudian bisa merencanakan apa-apa yang akan kita kerjakan. Karena banyak orang yang akan mematahkannya. Semoga bermanfaat. Nela Luki di sini, like, share video saya ini, follow kanal saya ini, dan sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.